Muntah. Mah. Oh, tutup lagi, Pak. Tutup. Siapa takut? Tutup aja. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Ruqyah, Suliah melakukan terapi Ruqyah guna membuang gangguan gaib yang dialaminya. Di hadapan Ustadz Faizar, Suliah mulai merasa gelisah. Jin yang berada di dalam tubuh wanita asal Banyumas, Jawa Tengah ini meminta agar segera dilepaskan. Tolong saya, lepaskan saya. Saya sudah banyak mengambil nyawa, tapi saya tidak bisa lepas dari hanya Mas Ihsan yang bisa lepasin. Tolongin saya, Mas Ihsan. Semakin lama, ia semakin tak mampu mengontrol dirinya. Mendengar ayat suci Al-Quran, Suliah pun menjadi ketakutan. Tatapannya kini menjadi tajam dan sangat menyeramkan. Suliah mulai pasang kuda-kuda dan bersiap diri menyerang siapa saja yang berusaha mendekatinya. Oke. Jin yang berada di dalam tubuh Suliah terlihat emosi dan menunjukkan kemarahannya. Kini tubuh Suliah meliuk-liuk seperti seekor ular. Bismillah. Sementara Ustadz Faizar terus melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Basyiran wa nadhira fa'arada aktsaruhum fahum la yasma'un wa qalu qulubuna. Nampaknya ia tidak nyaman mendengar ayat ruqyah yang dibacakan Ustadz Faizar. Ilaihi wa fi adanina wa fi adanina wa qurun wa min bainina wa bainika hijabun fa'mal innana. Terus kalau dengerin ayat-ayat suci Al-Quran tuh jerit-jerit dalam hati loh, meronta-ronta, panas. Yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Bukan itu aku lah ya. Makhluk yang menguasai tubuhnya tampak begitu gemulai dan berusaha terus mendekati juru kamera kami. Banyak kotoran manusia. Tiba-tiba Suliah menunjukkan amarahnya terhadap saya. Kamu takut corot? Hah?
Nanti disiram ini. Melihat adanya gangguan sihir yang dialami Suliyah, Ustadz Faizar kemudian melakukan terapi sauna. Kemudian, karena masih membandel, kita sediakan sauna yang terdiri dari kayu manis, serai wangi, dan lain sebagainya ya. Terutama bidara dan daun kelor. Dan itu Masya Allah reaksinya begitu dahsyatnya. Dia kepanasan, dan ini amat sangat baik untuk mengeluarkan jin dari pori-pori tubuh manusia. Sini lagi. Berikutnya, Ustadz Faizar menutupi seluruh tubuh Suliyah menggunakan kain. Dilanjutkan dengan selimut dan menutup semua celah-celah udara yang masuk. Tutup Pak, semuanya Chan. Nah ini keluhannya sering dingin ya. Jadi bisa untuk menghilangkan hawa-hawa dingin yang suka diberikan jin yang masuk ke dalam tubuh Bu Suliyah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ia berteriak dan menunjukkan penolakannya. Walaqad 'alimu man ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Wala bi'sa ma syaraw bihi anfusahum law kanu ya'lamun. Nih, muntah. Oh, tutup lagi, Pak. Tutup. Siapa takut? Tutup aja. Oke. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Falamma alqaw qala Musa. Lagi-lagi tingkah Suliyah kembali berubah lucu ketika Ustadz Faizar membacakan surat Yunus ayat 81 dan 82. Innallaha sayubtiluh. 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 Ini kobranya cewek apa cowok? Namun jin yang masih berada di dalam tubuh Suliyah sukar untuk hengkang. Dan ini membuat Ustadz Faizar menggunakan cara lain untuk mengeluarkannya, yakni menggunakan sapu lidi. Peti tahu, peti di hati nih. Saktinya tuh di sini tahu. Sini lagi, Pak. Ayo lagi. Ini kita menggunakan lidi ya pemirsa, hanya satu saja. Cukup untuk pukul pelan semacam ini. Jangan perutnya. Ini tempat sembunyinya. Ustadz Faizar kemudian melanjutkannya dengan memberikan ajwa sidar. Pasta berupa campuran antara kurma dan daun bidara ini sangat bermanfaat untuk mengobati seluruh masalah yang ada di perut. Ajwa sidar juga mampu mengeluarkan media sihir yang telah larut di dalam perut. Karena sesungguhnya Bu Suliyah ini, dia itu terkena sihir masrub. Sihir yang larut melalui minuman. Kita akan hancurkan bohol dalam dari tubuhnya Bu Suliyah ini. Karena ada yang diminumkan. Lubang Islam Mbak ya? Iya. Mau? Oh, baca syahadat coba. Asyhadu. Asyhadu. Allah. Ilaha. Illallah. Wa asyhadu. Anna. Oh, pinter. Pemirsa Rukyah, setelah mengalami gangguan sihir, ibu dua anak ini hidupnya selalu dirongrong keganjilan-keganjilan. Kehadiran makhluk gaib selalu ia rasakan setiap harinya. Hari-harinya ia lalui terasa kelam, dan gairah hidup pun tak ia rasakan. Awal-awalnya itu istri saya tuh sakit paru-paru. Kan terus istri saya bawa ke rumah sakit, cuman dikasih oksigen, terus dikasih opnam sebentar, terus langsung
bisa berdiri sendiri, terus ke kamar mandi sendiri. Terus setelah 4 hari saya bawa pulang. Ternyata di rumah sakit lagi. Ya, Pak Ustadz Faizar, itu daun apa? Lalu akan digunakan untuk apa, Pak Ustadz? Ini kalau dulu teman-teman saya di kantor nyebutnya alpukat Yaman, tapi terkenalnya kalau di Indonesia namanya gandarusa. Terapi ruqyah pun masih berlanjut. Kini Suliah masih harus meminum ramuan herbal yang terbuat dari daun alpukat Yaman atau gandarusa. Cara pembuatannya terbilang mudah. Cukup sediakan daun alpukat Yaman sebanyak 72 lembar, lalu haluskan bersamaan dengan air secukupnya. Setelah itu, tuang ke dalam wadah dan bisa langsung dikonsumsi. Ramuan herbal ini berfungsi untuk detoks atau mengeluarkan racun-racun sihir yang berada di dalam area perut. Racun-racun itu kemudian akan keluar melalui muntahan, buang air besar, buang air kecil, dan keringat. Habisin. Dan jin yang di dalam tubuh Suliah pun kembali menunjukkan reaksinya. Perutnya terus bergoyang-goyang, seakan-akan ada janin di dalamnya. Dan ini merupakan bagian dari energi negatif yang tengah dibersihkan. Selain itu juga untuk mengembalikan fungsi dan keseimbangan alami organ-organ tubuh secara optimal. Ya, saat saya mencoba memegang perutnya, seperti ada bayinya ya. Jadi dia ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri. Tapi kalau saya sentuh cukup lama pasti rasanya panas banget. Kemudian kita juga memberikan daun gandarusa 72 lembar dengan air 250 ml. Kita bacakan ayat-ayat ruqyah lalu kita minumkan dan alhamdulillah saat itu juga Bu Suliah langsung muntah-muntah, yang semoga hal itu menandakan keluarnya media-media sihir yang ada di dalam perut Bu Suliah. Rasanya enteng sih, cuma sekarang masih di perut masih ada yang gerak-gerak. Kuat. Pemirsa ruqyah, Robi, lelaki yang selama ini mengalami gangguan jin ini langsung lemas tak berdaya ketika mulai dibacakan ayat-ayat ruqyah oleh Ustadz Faizar. Badan Robi kini bergetar dan tangannya mengepal dengan sendirinya. Kamu diciptain Allah ya untuk ibadah di alam kamu. Gak boleh ganggu manusia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Semakin lama, Robi pun menunjukkan amarahnya. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت ألا إن نصر الله قريب. Sihir-sihir yang semacam seperti yang dialami oleh Pak Robi ini amat sangat baik untuk kita terapi dengan terapi air hangat, terutama yang asli pegunungan dan mengandung belerang. Sekarang waktunya Robi mulai masuk dan berendam di dalam kolam air hangat. Ustadz kembali melantunkan ayat-ayat Al-Quran sambil memijitnya pelan-pelan. Ia berteriak seperti hendak menunjukkan rasa sakit yang dirasakannya. Beliau dulu pernah diisi sesuatu melalui ruas antara
ibu jari dengan telunjuk ya. Di sini. Ini pernah diisi sesuatu oleh temannya dan juga ada sesuatu yang mungkin dulunya pernah terminum atau kemakan. Tangan saya disentuh, terus malam-malam jam 12 malam disuruh mandi di kali dengan air yang mengucur di pancuran. Pemirsa Rukyah, sudah hampir 10 tahun Robi begitu sulit mengendalikan emosinya. Bila ada yang mengusik ketenangannya, dengan spontan Robi langsung menunjukkan kemarahannya. Selain itu, ia pun kerap merasakan sakit di kepalanya, serta badannya sering merasa lemas. Gangguan mimpi buruk selama tidur pun kerap ia alami. Dan semua semakin hari, Robi semakin merasakan ketidaknyamanannya. Emosi itu lebih tinggi, terus was-was, dan sama temen itu kayaknya curiga. Ustadz kembali fokus merukyah dan kini memijit area hidung sambil memintanya untuk menggerakkan kaki serta tangannya. Jangan, Dang. Untuk apa itu Pak Ustadz? Tak hanya hidung, seluruh area di kepalanya juga Ustadz pijit. Karena di daerah sinilah gangguan jin yang selama ini Robi alami. Ketika proses terapi berlangsung, makhluk gaib terus berusaha mengontrol dirinya. Ini hati-hati ya pemirsa, jangan sampai air masuk ke dalam telinga. Jadi telinga harus kita tutup rapat-rapat. Setelah dirasa lebih membaik, Robi masih diharuskan melalui satu proses rukyah lagi, yaitu dimandikan di bawah air pancuran dari pegunungan. Seperti apa reaksi Robi saat dimandikan menggunakan mata air dari pegunungan? Saksikan sesaat lagi. Banyaknya jin yang bersarang di dalam tubuh Robi membuat Ustadz Faizar tak hanya sekali dalam melakukan terapi rukyah. Setelah berendam air panas, kini Robi harus dimandikan menggunakan mata air dari pegunungan. Dan jin yang berada di dalam tubuh Robi pun masih berusaha untuk memberontak. كالمهل يشوي الوجوه في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. Alhamdulillah, segala gejala gangguan gaib yang awalnya dikeluhkan telah sirna. Ya udah cukup dulu. Gunanya apa? Kita benamkan di air hangat dan juga kita kucuri dengan air hangat juga untuk merenggangkan dan melemaskan otot-otot serta saraf-saraf yang selama ini dibuat kaku dan juga kenceng oleh jin yang mengganggu Pak Robi selama ini. Pemirsa rukyah, setan kerap sekali mengganggu anak kecil. Bahkan saat tidur pun anak kecil kerap sekali menjerit dan menangis secara tiba-tiba. Bagaimana cara melindungi gangguan jin terhadap anak kecil? Berikut tipsnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan tutorial merukyah anak kecil.
Karena anak-anak di usia dini itu amat sangat rentan terkena gangguan al-ain maupun gangguan dari syaitan. Khususnya bagi Anda yang sudah terjun di dunia ruqyah syar'iyah. Cara seperti ini sebenarnya sudah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni ketika beliau meruqyah kedua cucu beliau, yakni Al-Hasan dan Husain. Caranya bisa dengan langsung meniupkan ke tubuh anak yang akan kita ruqyah atau dengan meniupkan di tangan orang tuanya. Doanya, u'iduka bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lammah. Ini jikalau anaknya laki-laki. Tetapi kalau perempuan, u'iduka diganti dengan ki. Kalau dua anak, u'idukuma. Kalau tiga anak atau lebih, u'idukum. Bisa dijadikan satu, ditiupkan di ubun-ubunnya, atau ditiupkan ke tangan orang tuanya lalu diusapkan. U'iduka bikalimatillahi tammah min kulli. Usap bagian tubuh yang bisa dijangkau, ya. Dan tentunya dengan perlahan, tidak seperti kita mengusap pasien yang kena ganggu jin pada umumnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa ruqyah, setan merupakan musuh terbesar manusia. Mereka selalu berusaha mengganggu manusia selama hidupnya. Maka, mohonlah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita terbebas dari gangguan mereka. Karena hanya dengan kuasa Allah lah kita akan merasa aman dari semua gangguan setan. Terima kasih atas perhatian Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.